nggak semua fat itu bisa hidup. Sekitar 30-40% lemak bisa diserap. Kalau misalnya kita pilih dari perut, apakah itu bisa bikin kurus dong? Makin banyak kita ambil di perut ya otomatis bisa makin kurus perutnya gitu. Fat graft ini sangat natural. Dia minim alergi. Kita bisa menilai biasanya lemak bagus atau enggaknya dari saat kita menyuntikkan. Hasil maksimal itu apakah harus overfill, dok? Kalau menurut saya masih perdebatan sih. Sifat si fatnya ini bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tapi juga dia bisa membuat kulit itu lebih glowing gitu. Ada efeknya gitu. Ini kalau fat graft berarti lemaknya harus lemak diri sendiri kan dok? Iya dong. Gak boleh lemak orang Boleh lain nggak saya dong? pinjam gitu loh dok lemaknya ya kan? Hasil sesuai ekspektasi 100% kita nggak bisa menjanjikan. Balik lagi dengan kondisi wajah. Kalau misalnya kondisi wajahnya bagus, lifestyle-nya bagus, ya otomatis akan mendekati dengan hasil ekspektasi. Hai semuanya, balik lagi di podcast Before and Better by Banobagi Indonesia. Nah, banyak banget nih belakang ini yang menilai hasil treatment itu cuma dari hasil akhirnya aja. Ada yang langsung suka karena hasilnya bagus, tapi ada juga yang takut karena beberapa hasil sering dianggap gagal. Nah, pas banget hari ini kita akan ngobrol sama Dr. Taufik, yaitu dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik yang ada di Banobagi, Jakarta. So here it is, let's talk about it before you decide. Hai dok, apa kabar? Halo, baik. Dok, lagi ramai nih dok ya. Kita orang berbicara mengenai fat graft. Oke. Ada beberapa kasus yang memang katanya lagi ramai itu dok karena tidak berhasil. Tapi kalau fat graft itu sendiri sebenarnya apa sih dok gitu loh? Pasti kan banyak orang yang berpikir kok apa sih fat graft? Apa sih fat graft? Kan kalau graft itu grafting ya dok ya. Nah, kira-kira apa tuh dok fat graft? Fat graft ini prosedurnya cukup rumit sebenarnya, gampang-gampang susah. Jadi secara definisi fat graft atau fat transfer atau bisa dibilang cangkok lemak ya, merupakan salah satu prosedur bedah plastik yang bertujuan untuk memindahkan bagian lemak bagian tubuh kita sendiri ke bagian-bagian tubuh tertentu, terutama seperti pada daerah wajah, kemudian pada daerah payudara, atau bagian-bagian yang mungkin adanya trauma sehingga dia menimbulkan defek dan perlu untuk diisi area kecekungan tersebut gitu. Itu aja. Nah kalau fat graft sendiri seperti apa ya prosesnya pasti ya Div ya? Kan nggak mungkin, kan dokter bilang nih pindahin lemak ya kan? Mindahinnya gimana sih? Mindahin gimana? Bisa nggak dok kita beli lemak terus kita ini? Bisa pakai cangkokan pasir juga kan? Oke. Gak mungkin. Jadi kalau misalnya kita bahas lemak yang diambil dulu ya, lemak donor. Jadi pada tubuh manusia ini banyak sekali lokasi-lokasi pada tubuh kita ini yang produksi lemaknya cukup tinggi ya, seperti pada area abdomen atau perut, kemudian pada area lengan, kemudian area kaki, kemudian pada area paha, dan itu merupakan area-area yang paling banyak komposisi lemaknya. Jadi masing-masing area itu juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas nih, lemak mana yang paling bagus sih untuk ditransfer, terutama pada wajah ya. Biasanya area wajah yang memiliki kondisi banyak cekung, contohnya pada area pipi yang cekung, pada area forehead atau pada area dahi yang cekung, temple yang cekung gitu. Jadi kalau misalnya diisi fat graft akan lebih bagus lagi gitu. Oke, ini interesting sih karena tadi kan dokter Taufik sempat bilang fat graft itu sebenarnya gampang-gampang susah. Meanwhile kalau misalnya aku sebagai staff Banobagi sendiri ngelihat fat graft ini tuh banyak diminati. Nah itu boleh dikasih tahu nggak sih dok kayak kenapa itu gampang-gampang susah sebenarnya? Nah betul. Jadi kalau misalnya dibilang gampang-gampang susah, challengingnya adalah setelah kita lakukan proses fat transfer atau fat graft itu sendiri, kita berpikir bahwa rata-rata pasien nanya, ini kemungkinan hidup semua nggak sih dok fatnya gitu, atau nanti bisa balik lagi dengan kondisi seperti tidak ada fat sama sekali gitu. Nah itu balik lagi tergantung dari kondisi pada saat operasi maupun kondisi pada saat pasca penyembuhan pada pasien. Nah kenapa dibilang gampang-gampang susah ya itu challengingnya adalah nggak semua fat itu bisa hidup. Kalau berdasarkan penelitian dikatakan bahwa sekitar 30-40% pada proses recovery penyembuhan itu lemak bisa diserap gitu. Sisanya apabila mendapatkan suplai
nutrisi yang bagus dari pembuluh darah wajah, biasanya dia akan hidup gitu. Oke. Tapi ini kan berarti harus kita informasikan ya dok bahwa kan banyak orang yang berpikir oke udah kayak dokter bilang tadi begitu ditransfer ya udah gitu lemaknya akan ada di situ gitu loh. Tapi ternyata yang dibilang susahnya itu karena menjaga untuk lemaknya banyak yang hidup dan survive gitu Betul, ya dok. Betul sekali. Pasti kan ada alasan kenapa dokter merekomendasikan fat graft. Jadi kalau misalnya alasan kondisi yang bisa dibilang ideal untuk pasien yang dilakukan fat graft, jadi kondisi-kondisi di mana yang pertama kalau misalnya dilihat secara looks wajahnya itu emang banyak area cekungnya. Biasanya yang paling kelihatan itu pada area pipi, area temple, area forehead, kemudian area nasolabial atau smile line-nya terlalu deep gitu. Nah, itu area-area yang sangat ideal untuk dilakukan fat graft. Gitu. Sih. Tadi dokter bilang untuk pengambilan lemak itu kan sebenarnya ada di perut, di lengan sama di paha. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri nih selama pengerjaan, biasanya mostly dokter itu suka ngambil bagian lemaknya itu dari area mana aja kah? Nah, jadi kalau misalnya area fat donor yang paling bagus itu sebenarnya semua area itu bagus sebenarnya. Semua area bagus tergantung dari permintaan pasien. Tapi tetap rekomendasi dari dokter yang paling bagus misalnya. Karena apa? Contoh misalnya kita bahas ada kelebihan dan kekurangan setiap lokasi. Kalau misalnya abdomen aksesnya lebih gampang ya kan. Kemudian kalau misalnya diambilnya jumlahnya nggak cukup banyak juga nggak begitu kelihatan gitu. Abdomen kelebihannya itu. Tapi kalau misalnya ditanya area fat yang paling bagus untuk diambil sebagai donor terutama untuk wajah, areanya adalah di area paha, baik paha belakang maupun paha samping. Kenapa? Karena area fat pada area paha itu dia paling banyak tersuplai oleh pembuluh darah. Dan juga kalau misalnya diteliti, beberapa penelitian mengatakan bahwa kandungan stem cell-nya lebih tinggi dibandingkan dengan stem cell murni, sel punca murni dari tubuh paling tinggi di paha dibandingkan dengan area tubuh yang lain. Makanya sangat direkomendasikan kalau ditransfer ke area wajah itu fat yang diambil dari area paha. Ada nih pertanyaan yang sering ditanyain orang-orang. Kan cangkok lemak nih, transfer lemak. Kalau misalnya kita pilih dari perut, apakah itu bisa bikin kurus, dok? Itu pertanyaan banyak Balik orang lagi, kan. seberapa banyak kita ambil. Kalau misalnya makin banyak kita ambil di perut ya otomatis bisa makin kurus perutnya gitu. Cuman karena kebutuhan terutama fat graft pada area wajah nggak cukup banyak, ya biasanya estimasi jumlah fat yang digunakan di area wajah itu 30-60 cc. Dengan jumlah demikian kalau diambil di area perut kayaknya nggak begitu signifikan perubahannya gitu. Oke. Jadi ya baiknya kalau misalnya untuk spesifik area perut ya liposuction aja. Kalau kita ngat fat graft ini kan sebenarnya agak ribet juga ya dok ya. Ambil, terus setelah diambil? Nah ini tekniknya setiap sarjan biasanya banyak memiliki teknik. Penggunaan banyak teknik ya dok. Cuman ini kebetulan karena kita di Manobagi nih tekniknya itu adalah teknik standar Korea. Jadi fatnya itu bukan hanya diproses secara manual, tapi kita menggunakan alat centrifuge. Nah alat centrifuge inilah yang akan mengolah dan memisahkan antara fat, serum, dan komponen cairan lainnya sehingga kita akan mendapatkan fat yang murni untuk ditransfer ke wajah. Kan ada metode lain gitu loh dok, maksudnya mungkin dengan filler kah atau dengan metode lain lah gitu Betul, dok. betul. Tapi kenapa kalau saya perhatikan, kenapa sih dokter bedah plastik itu sangat suka sekali melakukannya dengan Fat graft. Yes. Nah ya, fat graft ini sangat natural. Dia minim alergi. Tubuh otomatis dia akan menerima karena punya tubuh sendiri gitu. Dan ya kalau misalnya memang bentuknya nggak cocok atau dan segala macam, dia akan diserap sendiri sama tubuh gitu. Ada proses yang kita kasih tips sama pasien, ya nanti dia akan serap sendiri lah. Beda dengan komponen atau tindakan yang lainnya dengan filler. Misalnya filler kan beberapa isinya bagus juga gitu. Bukan berarti nggak bagus, cuman efek samping filler salah satunya seperti ada reaksi alergi, ya kan? Ada juga migrasi, paling sering migrasi karena ngikutin area gravitasi, ya udah dia akan turun gitu. Dan beberapa juga dia akan membentuk seperti gumpalan dan itu sangat berbeda dengan fat graft. Fat graft juga bisa menimbulkan itu tapi sangat jarang terjadi. Nggak semua orang bisa Fat graft dong gitu. Nggak semua. Tergantung kalau misalnya kita lihat nih secara pemeriksaan fisik, looks-nya kayaknya semua area-area cekungnya nggak ada nih. Menurut saya akan terlalu berlebihan kalau dilakukan fat graft.
Nah, ini kalau fat graft berarti lemaknya harus lemak diri sendiri kan, Dok? Iya dong. Nggak boleh lemak orang Boleh nggak lain saya dong. pinjem gitu loh dok lemaknya ya kan? Maksudnya ya minjem punya siapa gitu. Atau saya jadi donor lemak. Iya, betul. Gitu loh dok. Kalau dikatakan berdasarkan penelitian, tergantung dia ada resiko alergi apa enggak. Jadi untuk mencocokkan kayak transfusi darah juga ya. Untuk mencocokkan si fat ini cocok nggak ditransfer dengan orang yang berbeda, ya harus diteliti nih fat ini akan menimbulkan apa terhadap yang diterima resipiennya. Tapi normally nih dok, after kita melakukan fat graft, Ya, apa sih kira-kira yang akan diekspektasi akan terjadi? betul. Setelah operasi fat graft, apapun operasi plastik, biasanya dia akan menimbulkan pembengkakan, memar yang biasanya harus dari awal tuh kita edukasi. Harus siap dengan bengkak, ya kan? Kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh meresponnya dengan respon inflamasi, dia akan menimbulkan bengkak pada area wajah. Biasanya kita tetap edukasi dari hari ketiga sampai mungkin seminggu ke depan, mungkin akan bengkak, tapi dia akan berangsur-angsur berkurang. Nah itu yang harus kita warning sama pasien. Yang kedua, ya bagaimana cara menjaga supaya fat ini bagus hidupnya. Banyak tips dari kita. Misalnya balik lagi ke lifestyle-nya. Yang paling penting sih pasien menjaga berat badannya jangan turun secara signifikan. Drastis gitu Jangan turun jangan drastis, ya. jangan, karena fatnya akan ikutan diabsorb gitu. Turun berat badan ya fatnya juga akan ikutan turun gitu. Kemudian ya kalau saya sarankan sih beberapa pasien kalau memang dia rutin olahraga sebelumnya, kemudian dia melakukan fat graft, baiknya ya olahraganya divakum dulu. Tapi bukan berarti saya melarang sama sekali olahraga, tetap boleh karena kan itu metabolisme ya. Ya boleh, tapi kalau saya sarankan sih jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Hindari panas matahari yang berlebihan karena ya menimbulkan efek juga kan. Jadi fatnya juga gampang hilang. Kemudian yang paling penting ya kurangin alkohol sama rokok tuh paling penting. Nah, tadi kan dokter sempat bilang ya kalau misalnya fat graft itu pasti akan ada pembengkakan, memar. Wajar karena Wajar banget. itu tindakan surgery. Ya. Nah, orang kan pasti ada worry-nya nih. Kita harus sampai mana sih kita harus tenang? Kayak misalnya, oh batasnya ini nih kalau misalnya ini tuh hal yang wajar. Nah, tapi kalau misalnya udah ngelewatin batas ini, kamu harus langsung lapor ke dokter atau ke kliniknya. Ya. Jadi setelah fat graft tanda-tanda yang bisa kita harus hati-hati ya, harus hati-hati biasanya kalau misalnya bengkaknya bertahan. Kalau bengkaknya bertahan, yang perlu kita tanyakan sama pasien biasanya apakah diiringi dengan rasa nyeri. Nah, kalau misalnya ada diiringi rasa nyeri, kemudian dipegang sakit, biasanya lagi dia diikuti dengan demam, kita curiga berarti ada suatu infeksi pada area tersebut. Apakah dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari kita sudah mesti khawatir? Atau oke sehari, 2 hari, 3 hari wajar bengkaknya, tapi begitu dia ada demam, itu harus langsung kita Betul. antisipasi. Kalau misalnya dia demam, ya atasi demamnya dengan kasih obat anti demam dan juga kita kasih antibiotik yang spesifik terhadap biasanya banyak jenis-jenis bakteri yang spesifik yang menyebabkan dia bisa infeksi. Jadi kita tetap kasih antibiotik yang sesuai. Kemudian ya tetap kita pantau. Kalau misalnya ada area fat tersebut memang sangat kemerahan dan segala macam, ya tetap kita edukasi bagaimana cara menjaganya supaya area tersebut cepat sembuh. Ya kompres hangat paling penting sih kalau misalnya area infeksi. Berarti nyeri yang sebenarnya masih batas wajar, nggak yang berlebihan, terus nggak disertai demam itu masih oke banget Oke ya? banget. I see. Oke. Nah terus gini dok, yang jadi pertanyaannya ya dok gitu kan. Kita kan pasti maunya hasilnya maksimal kan dok gitu loh. Tapi hasil maksimal itu apakah harus overfill dok? Kalau menurut saya masih perdebatan sih. Perdebatan karena apa? Balik lagi kalau misalnya jumlah fat yang banyak yang diserap itu bukan berarti kita mengisinya harus banyak sebenarnya, tapi berdasarkan teknik. Karena biasanya sargen itu saya sendiri melakukan fat transfer. Kalau mengisi pada area wajah, saya mengisi lapis demi lapis. Karena kalau misalnya kita ngisi hanya satu lapis, walaupun dengan jumlah yang banyak, ya tetap aja nanti akan banyak yang diserap, bahkan melebihi dari 30-40% tersebut. Tapi kalau kita ngisi lapis demi lapis, jadi kan lapisan kulit di wajah itu kan
banyak ya, dari mulai dermis, kemudian ada lemak di situ, kemudian ada otot di bawahnya, bahkan ada tulang. Nah, lapisan tersebut tuh harus benar-benar kita isi. Kalau misalnya mau ngisi aman sih biasanya sarjan pasti ngisinya akan berlebihan ya. Tujuannya itu untuk mengurangi kalau misalnya terlalu banyak yang diserap, ya udah yang diserapnya itu yang kebanyakan inilah gitu. Tapi paling enggak kita yakin nih, biasanya setiap sarjan tuh mikir, ini kalau misalnya dia sudah lapis demi lapis ya jumlah yang segitu ya biasanya bertahannya makin banyak gitu. Tadi kan dokter juga bilang kalau misalnya fat graft ini kan ada penyerapan ya dok. Ya. Berarti apakah tindakan ini tuh sebenarnya tindakan yang rutin seperti botox atau kayak ini tuh pilihan aja gitu? Balik lagi kalau misalnya area wajah yang cekung itu sudah teratasi, hilang karena fat graftnya, terus dia nggak hilang-hilang juga, dia bertahan bagus di situ, ya ngapain kita nambah lagi sebenarnya? Sudah oke gitu. Namun karena tetap kita edukasi dari awal, pasien harus siap nih kalau misalnya terlalu banyak yang diserap nih, harus siap untuk prosedur retouch selanjutnya, dan itu hal yang wajar. Berarti karena alami kali Iya. ya. Jadi Tapi ada nggak sih dok yang karena penyerapan itu akhirnya balik ke dokter dan bilang bahwa ngerasa bahwa ini gagal dok gitu loh. Ya tergantung konteks gagalnya seperti apa ya kan. Dikatakan gagal menurut saya 100% hilang lemaknya. Berarti balik lagi penyebab kegagalan ini itu apa? Misalnya apakah karena lemaknya kurang bagus? Kan kita bisa menilai biasanya lemak bagus atau enggaknya dari saat kita menyuntikkan. Kelihatan tuh mana komposisi yang bagus, proses yang bagus gitu. Nah, itu kita bisa nilai. Dan dari awal kita udah edukasi nih sama pasien nih. Lemaknya kurang bagus nih, kelihatan dari warna, komposisinya, kemudian terlalu encer dan segala macam, dan harus kita jelaskan juga gitu. Maksimal orang melakukan fat graft termasuk retouch-nya. Itu sebenarnya seperti apa sih dok durasi dan ketentuannya? Oke, kalau dikatakan maksimal atau minimal sebenarnya nggak ada angka pasti, karena ya balik lagi kalau emang tubuhnya masih bisa menerima si fat itu dan tindakannya, misalnya dia rutin nih 2 tahun sekali dia fat graft terus, karena sifat si fatnya ini buat facial rejuvenation juga, peremajaan kulit gitu kan, bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tapi juga dia bisa membuat kulit itu lebih kelihatan lebih glowing gitu, ada efeknya gitu. Makanya kalau dibilang rutin apa enggak, boleh maksimal apa enggak ada ketentuan gitu. Tetapi yang menjadi perhatiannya adalah kulitnya aman nggak untuk dilakukan fat graft. Nah itu banyak pertimbangan sekali. Jadi ada beberapa kondisi kulit yang memang nggak layak untuk dilakukan fat graft. Kira-kira ada hal-hal lain lagi nggak sih dok yang harus dokter nih sebagai dokter untuk mempertimbangkan tindakan ini, mungkin dari usia atau misalnya kondisi riwayat medis gitu, bagaimana? Ada. Jadi ya some case pasien-pasien yang spesifik yang misalnya nggak cocok untuk dilakukan fat graft. Yang paling penting kita nanya riwayat penyakit dahulu ya. Kalau misalnya pasien dengan on kemoterapi, berarti kan sel-selnya itu kurang bagus. Kurang bagus, otomatis fatnya juga pasti kurang bagus. Kalau misalnya kita lakukan fat graft, itu merupakan hal yang sia-sia gitu, kasihan juga gitu. Atau penyakit bawaan selain dari on kemoterapi, atau penyakit bawaan, misalnya penyakit bawaan yang membuat fatnya ini nggak bagus gitu ya, itu nggak kita rekomendasi juga untuk melakukan fat graft. Kalau dari segi usia, yang paling ideal sih usia muda sih kalau menurut saya. Banyak orang justru yang kasarnya nih dok ya, yang gemuk pengen kurus gitu kan. Tapi kalau yang datang nih kurus nih dok, kurus banget. Terus dia pengen, aku pengen mukaku berisi dok gitu loh. Itu apakah jadi kandidat yang bagus kan dok? Pertama kita nilai dulu nih fat yang kita ambil dari tubuh dia, kira-kira cukup nggak? Nah itu kita harus nilai. Misalnya di paha dia, lingkar pahanya kecil banget nih. Misalnya berat badannya di bawah 40, lingkar pahanya kecil banget. Kita tetap edukasi nih, kayaknya nggak cukup dari paha aja kita ngambilnya nih. Mungkin kita bisa nambahin dari tangan kalau memang tangannya cukup, atau dari perut. Jadi kombinasi itu sangat penting. Kemudian ya kalau misalnya kita tetap edukasi sih sama pasien, kalau berat badannya memang rendah banget, setelah fat graft nanti ada kemungkinan mau nurunin lagi nggak berat badannya. Kalau nurunin lagi ya sama aja gitu, sia-sia jadinya. I see. Pasti kan setiap pasien itu penyembuhannya berbeda dan daya serapnya itu berbeda. Dokter ngelihatnya kayak gimana sih? Kayak orang yang daya serapnya tinggi itu dia kayak gimana? Orang yang daya serapnya rendah itu seperti apa? Kalau yang daya serapnya rendah, otomatis dia bagus jaga pola hidupnya. Berarti kan banyak fat yang bisa hidup nih.
Ya balik lagi dia nggak alkohol, nggak ngerokok, olahraganya bagus, nggak terlalu berat gitu. Kemudian dia nggak sering panas-panasan, aktivitasnya juga nggak outdoor. Kemudian ya lifestyle makanannya juga bagus banget, ya kan? Itu udah pastilah biasanya penyembuhannya pasti bagus banget. Yang nggak ada riwayat penyakit yang I see. bisa mengganggu. Oke. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan riwayat dia sering minum misalnya, ngerokok juga, karena ngerokok itu kan sangat mengganggu peredaran darah, ya kan. Jadi ya suplai nutrisi buat si fatnya juga akan terhambat. Ya, kemungkinan fatnya ini nggak akan bisa diperdarahi cukup nih, nggak bisa hidup nih di kulit nih. Akhirnya dia diserap gitu. Makanya saran tetap jaga balik lagi nih, lifestyle-nya harus bagus, semuanya harus bagus. Ada jarak waktunya gitu nggak sih dok? Kayak misalnya sebelum surgery nih kamu harus stop alkohol, rokok, minum dan lain-lain. Kalau Nah setelah surgery juga kamu harus stopnya Betul. berapa bulan? Kalau dilihat pertama kalau alkohol ya, karena alkohol ini pengaruhnya ke darah itu dia mengencerkan darah. Efek samping dari alkohol itu mengencerkan darah. I see. Nah, sama kayak kita konsumsi obat-obat pengencer darah. Jadi alkohol ini sifatnya bersama. Oleh karena itu idealnya kalau misalnya berdasarkan penelitian sih 2-3 minggu tuh ideal harus stop, benar-benar stop. 2-3 minggu 2 sampai sebelum. 3 minggu. Idealnya gitu. Oke. Karena tetap kita edukasi sama pasien ini kemungkinan alkohol ini kan sifatnya nggak bagus nih buat darah gitu. Begitu juga sama dengan rokok. Dan juga ada beberapa nih misalnya konsumsi vitamin rutin misalnya. Dia konsumsi omega 3, misalnya ada vitamin D, vitamin K dan segala macam yang sifatnya bisa mengencerkan darah. Dan itu juga harus di stop juga gitu. Menurut dokter, kalau mereka tidak hanya mesti di Banubagi ya dok, Iya, tapi maksudnya kalau mereka kemanapun mereka mau fat graft, apa sih yang jadi pesan dokter untuk sebagai seorang pasien yang wajib harus ditanyakan kepada surgeonnya? Yang pertama ekspektasi. Ekspektasi, dok kira-kira setelah saya dioperasi kira-kira wajah saya seperti apa sih dok, nanti kira-kira bisa teratasi nggak area cekungnya dan segala macam itu. Hasil sesuai ekspektasi 100% kita nggak bisa menjanjikan. Balik lagi dengan kondisi wajah, kalau misalnya kondisi wajahnya bagus, lifestyle-nya bagus, ya otomatis akan mendekati dengan hasil ekspektasi. Itu yang paling penting sih. Ada beberapa pasien dia mau kira-kira dok, saya mau ngisi pipi yang bagian cekung saya mau dibuat agak cabi, bisa nggak dok? Tapi secara wajah misalnya dari kondisi anatomi rahangnya terlalu lebar atau rahang atasnya juga tulangnya terlalu lebar, dia berekspektasi setelah diisi kira-kira bisa agak tirusan nggak dok wajah saya? Nah itu menjadi pertimbangan lagi bahwa fat graft ini bukan fungsinya face contouring 100%, tapi kalau memang mau membentuk wajah terlihat lebih V-shape atau lebih ideal, ya jawabannya bisa ke hard tissue-nya atau face contouring untuk membentuk tulangnya. Jadi jangan salah memahami, fat graft ini fungsinya hanya untuk mengisi daerah cekung tapi bukan untuk membentuk wajah terlihat lebih ideal. Dokter ya mungkin nanti suatu saat dokter pengen deh fat graft. Jadi dokter yang jadi pasien gitu. Kira-kira pertimbangan apa sih sebagai, kan dokter kan juga udah ada pengetahuan medis juga nih ya. Gimana cara dokter mungkin lebih ke milih kliniknya gitu kayak aduh ini nih yang menjadi pertimbangan gue gitu. Oke, buat pemirsa dimanapun mau melakukan prosedur fat graft, yang penting menilai yang pertama kliniknya ini legal apa enggak sebenarnya. Legal atau enggak gitu. Agak serem ya. Agak serem sih. Serem ya, Kalau nggak legal sih oke. Kemudian ya melihat lagi dari situasi ruang operasi dan pengalaman. oke. Yang penting. Tapi dok gini dok, dia legal. Kompetensi dokternya? Nah itu balik lagi kalau misalnya fat graft ya di Indonesia ini banyak sekali spesialisasi yang melakukan fat graft. Selain bedah plastik ada juga sekarang itu dokter spesialis SPDVI juga mengerjakan fat graft gitu. Jadi ya balik lagi ke pasien memilih ya tindakannya sama siapa. Paling enggak ya dia harus Paling enggak spesialis ya dok. spesialis. Paling tidak spesialis. Dan legal itu. Yes. Oke. Spesialis dan legal. Spesialis. Dan legal. Legal. Itu yang paling penting ya Karena guys. sangat saat sekarang ini paling banyak Nah, klinik-klinik yang Tapi melakukan banyak prosedur dok. itu. Sekarang ini kliniknya legal. Tapi yang mengerjakannya bukan spesialis. Iya, Nah ini kan yang jadi dilema ya dok saat-saat ini mungkin secara
harga ya Harga gitu ya. miring. Maksudnya kalau bukan spesialis mungkin bisa lebih di bawah kali nih dok gitu loh. Habis milik klinik nih, udah kan milik klinik dok legal tadi kan. Ya kan? Nah, udah checklist semua. Checklist ya Dip, Ya. legal. Tapi kira-kira menurut dokter si pasien ini akan melihat konsultasi yang seperti apa sih dok? Kira-kira yang membuat dia bisa yakin gitu. Sebenarnya yang membuat pasien yakin rata-rata dia penting yang pertama pasien dokter yang berpengalaman terus ngelihat before dan afternya aja sebenarnya. Before dan after kan biasanya kan portofolio pasien-pasien klinik kan banyak. Balik lagi setiap dokter punya gaya masing-masing. Benar. Nggak semua dokter sama gayanya. Jadi even di Korea sendiri juga klinik di sana juga sangat masing-masing klinik mempunyai gaya masing-masing gitu. Kita harus ya jujur dari awal bahwa ketika pasien mau operasi, kita kasih tahu nih apa aja resiko-resiko, komplikasi dan segala macam. Jadi di situ ada keterbukaan antara dokter sama pasien. Benar. Jadi pasien juga yakin bahwa ini prosedur ini ya pasti ada resiko dan segala macam. Tapi dengan keyakinan pasien, kita juga memberikan trust sama pasien. Ya balik lagi pasien oke, kita operasi. Dengan resiko yang kita jelasin juga kita harus jelasin kita manajemen resikonya gimana dari pihak klinik. Kalau misalnya resiko gini kita gini, resiko gini. Jadi peran bukan klinik hanya ya. kita kasih tahu tapi kita kasih solusi. Oke, tadi dokter sempat mention kalau di Korea, berarti dokter sendiri udah berapa kali sih ke Korea nih? Sejauh ini udah 2 kali sih Sering banget difasilitasi ya. oleh Bano Bagi. Terima kasih Bano Bagi. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri, dokter kan juga udah sering juga nih sebelum ke Korea juga udah sering praktek di Indonesia juga kan, menangani beberapa case juga. Nah, terus pas ngelihat dokter-dokter Korea itu, dokter ngerasanya kayak gimana sih? Apa aja yang bisa dokter pelajari banyak dari si dokter-dokter Korea ini? Melihat dokter bedah plastiknya menangani pasien dari Indonesia, dari Thailand, dari China, dari negara-negara kayak dari Arab terutama. Jadi case mereka tuh sangat bervariasi. Sangat bervariasi dan jumlahnya cukup banyak operasi di sana. Otomatis dengan case yang banyak, otomatis pengalamannya juga banyak gitu. Pesan apa yang ingin dokter sampaikan Ya. ke Orang-orang mau melakukan fat graft. Ya, oke. Jadi balik lagi ya, kalau menurut saya untuk melakukan suatu prosedur operasi, apapun prosedur operasi itu baiknya riset lebih dalam tentang prosedur tersebut. Selain dari podcast ini yang ilmunya lumayan banyak kita jelasin tadi, ya tetap baca juga sumber-sumber lain kalau misalnya fat graft ini gimana dan segala macam gitu ya. Satu lagi, jangan berpikir bahwa setelah melakukan fat graft kayaknya langsung bagus, enggak. Karena ini prosedur operasi, ya kan? Karena prosedur operasi, balik lagi kita harus siap dengan berbagai macam resikonya. Oke, mungkin dari kita segitu dulu ya dok. Ya. Padahal ini banyak banget pertanyaan di otak gitu kan. Aku yakin semuanya juga pasti banyak juga yang masih bertanya-tanya. Makanya jangan lupa komen, subscribe, sama like juga. Jadi udah dulu buat hari ini. Nanti kita lanjut di episode-episode selanjutnya ya Ibu dan Dokter. So thank you very much guys for listening our podcast. See you. Tapi harus again. diingat dong, jangan itu tuh harus ingat. siap. Jangan memutuskan melakukan tindakan hanya gara-gara sesuatu itu. FOMO. FOMO. Yes. Yes, jangan FOMO ya guys. Jangan. Pokoknya harus konsultasi dulu, itu paling penting. Oke, thank you semuanya. Bye.